Nah, Bapak ini satu sebanyak-banyaknya terus Bapak ikut gabung. Udah pencet yang paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Arif Rahman Hakim atau R Hakidal di Bumi Saya atau BNB Top. Pada hari Rabu yang bersejarah ini, Rabu pagi 19 Februari 2025, saya bersilaturahmi ke PTN Raja Wali di Papan Mas Blok Desa Kecamatan Bandung Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini pertama kalinya saya bersilaturahmi ke sini. Mohon Bapak Ketua memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PTN Raja Wali di Papan Mas. Selamat bergabung Pak Aris, kita mengucapkan selamat bergabung. Selamat olahraga, kita nekok bareng-bareng, kita cari sehat bareng-bareng. Silakan. Ya, lanjut ngomong. Jadi kita semoga aja kita selalu sehat, dalam keadaan sehat selalu. Kita di sini alhamdulillah banyak anggotanya, kebetulan sekarang pada belum datang ya, ini apa bisa sampai 40 orang, 45 orang. Kita alhamdulillah kita rata-rata kita udah manula, mohon maaf ya. Kita udah pensiunan rata-rata kesemuanya ya. Kita cari sehat biar tambah sehat, tambah panjang umur. Bisa kita ngomong anak cucu, bisa kita berkah terus itu apa namanya. Ya. Silakan ini apa Pak Arif saya kembalikan. Saya datang atas nama pribadi ya, walaupun saya dari Bumi Saya tadi atas nama pribadi. Jadi Pak Pardio teman lama saya, terus pernah tahun lalu bertanding sama saya, lainnya bapak-bapak yang saya baru kenal. Nah, nggak ada salahnya saya cerita sedikit bapak-bapak ya. Benar-benar. Saya itu nama lengkap memang Arif Rahman Hakim ya. Karena banyak yang namanya Arif, akhirnya disebut AR Hakidal. AR itu singkatan dari Arif Rahman Hakim. Karena main Hakidal juga. Saya itu lahir normal Pak. 59 tahun yang lalu di Jember dari itu. Ketika kelas 2 SD terkenal dengan petasan Pak. Jadi itu lukanya sangat parah. Terus apa namanya? Ini juga akibat kenakalan saya sendiri. Akhirnya juga ke rumah sakit diamputasi. Jadi dan disabilitas, saya itu main aktivitas pakai tangan kanan. Kemudian kadang guru petang kiri sulitnya minta ampun, sampai untuk nulis saja susah, untuk macam-macam susah. Di mana-mana diejek, buntu sering nangis. Orang tua tegas ya, main mulai nangis nggak boleh main. Karena namanya bocah kan kepingin kumpul, jadi mulai pokoknya nggak modal nangis. Jadi Assalamualaikum. Jadi kalau atau menang berantem nggak nangis. Dengan berjalan waktu SD saya hobi macam-macam Pak olahraganya. Badminton, sepak bola, kasti, mungkin ngalami juga kasti Pak ya. Terus sepedaan. Dan baru kelas 5 SD saya tertarik main pingpong. Main pingpong ini beda sama bulu tangkis. Kalau main bulu tangkis itu gampang, kok dilempar turunnya pelan, raketnya lebar, bisa mukul. Tapi pingpong ini bola dilempar, bednya kecil, bola yang nggak kena, bednya lepas. Itu karena pakai Kiri ya, tangan saya, karena pakai tangan saya dan ribet. Angkat megang bola sama. Ngelihat di sekolah saya banyak yang hobi pingpong, belajar susah. Terus cara ngakalinya, misalnya saya main sama si A saya suruh servis saya Indonesia. Sama guru olahraga, nggak mau
saya mau bilang saya nggak berani, pokoknya harus belajar. Karena ketakutan belajar bukan hanya di sekolah, di kampung juga memang susah, butuh waktu. Servis pukul gini bednya lepas boleh nggak kena. Nah terus ada kemauan saya bisa, tapi belum waktu itu belum itu waktu latihan di kampung gitu. Setelah itu SMP mulai itu kami SMA waktu saya kelas 1 SMA di Lampung, jadi waktu transmigrasi ke Lampung kelas 1 SMA tahun 1983 ada seleksi Pingpong untuk persiapan ngalamin ya, namanya porseni, olahraga dan seni. Dipersiapkan untuk tingkat SLTP dan SLT. Olahraganya banyak, saya ambil yang kan aja. Terus saya juara 1 Pak di sekolah itu. Nah itu saya di SMA Negeri Poncowati, itu di Kecamatan Terbagi Besar. Ibu Poncowati ini dengan ibu kota Lampung Tengah 1 kilometer itu ibarat seperti Banyumas ke Tanjung Priok. Jauh itu di tahun 80-an. Senang bawa nama bendera SMA. Tapi kegembiraan saya itu luntur begitu sampai door tempat bertanding di metro, karena saya lihat semua peserta orangnya fisiknya normal. Hanya saya itu peserta 300-an peserta karena gabungan. Itu selama 2 hari. Saya nggak berani melakukan pemanasan, duduk di tribun. Ini pemanasan. Ya. Terus tapi nangis saya Pak, karena kalau saya turun pasti diolok-olok kan. Butuh. Terus mulai pesimis saya. Nggak bisa dibohongin, saya minder. Terus teman-teman Arif, jangan gitu aja. Begitu ada pengumuman panitia menyebut nama saya, Arif Rahman Hakim dari SMA Negeri Poncowati bertanding di meja 2. Langsung muka saya pucat. Teman saya ngasih semangat, kamu bawa pemanasannya belum turun tribun. Apa yang saya takutkan terjadi. Orang-orang pada melihat, anak-anak pada melihat, ada anak gitu. Saya rasanya terbang gitu. Main pemanasan, terjadi banyak kejutan. Itu ada sekitar 20 meja. Penonton di setiap meja beralih semua ke tempat saya. Semua waktu itu belum dikenal zamannya membuli, ngejek, mengolok-olok. Saya pemanasan itu bola nggak ada yang melewati net itu. Wah, terus tiba-tiba muncul di hati saya. Kamu jauh-jauh menempuh perjalanan, jangan cengeng. Nanti doakan sama kamu. Tunjukkan bahwa kamu bisa berprestasi. Main, menang saya itu. Sampai hari itu saya menang. Wah, mulai pede. Dilanjutkan besok pagi terjadi kejutan lagi. Orang-orang atau anak-anak yang tadinya mengejek saya berbalik dukung. Singkatnya, saya juara 1 Pak. Wah, Provinsi Kabupaten Lampung Tengah. Mantap. Itu mewakili nama SMA ya. Terus saya mewakili Kabupaten Lampung Tengah ketika provinsi di Bagian Lampung saya kalah. Saya kalah terus masih tetap aktif bermain. Teman-teman, walaupun saya penyandang disabilitas, sebanyak 98% saya berlatih dan bertanding dengan orang-orang yang berfisik normal. Dan hebatnya Pak, orang-orang normal itu nggak memandang kaca saya, tapi kemampuan saya. Saya banyak bermain, tapi baru sedikit yang saya tahun 2002 saya menjadi juara 1
se-Jabodetabek antar karyawan swasta. Nah, apakah saya berbohong? Ada buktinya. Pertama bukti mati berupa piagam. Bukti kedua yang ikut saya kalahkan kena namanya Amran. Betul. Amran 3. Ya. Amran 3 itu kalah sama saya. Khusus untuk karyawan antara swasta saya Jabodetabek itu sekarang. Saya mengalahkan Amran yang kedua di berapa besar. Terus selanjutnya saya sering ikut bertanding, tapi saya tetap semangat. Nah, salah satu prestasi yang tahun prestasi yang besar bagi saya 2018 Pak. Saya juara 2 kejuaraan nasional tenis meja Bali Open kategori wartawan di Gor Lila Buana Denpasar 30 Juni 2018 untuk kategori wartawan juara 2. Jadi pikir saya ini nggak nyangka. Nah di tahun 2018 itu saya liga tenis meja amatir Bekasi di Gor 3 Dewi. Nah, selanjutnya di 2018 sering menjadi juara tingkat kabupaten terus provinsi. Selanjutnya beberapa kali juara di Jakarta. Dan yang terbaru ini mungkin cerita lucu. Desember 2024 saya kan masuk di grup beberapa grup timpong di Jakarta Bekasi. Ada pengumuman ada turnamen gini-gini. Bagi saya ada turnamen ulang tahun gabungan semua PTN gabungan semua generasi di Serengseng Sawah. Pikir saya jauh amat ngapain saya kesana. Seminggu menjelang penutupan pendaftaran pelatih saya di Jakarta WA Arif, teman kangen ikut ya saya daftarin karena pelatih yang bilang gitu. Kan terus saya orangnya disiplin Pak. Kalau bertanding misalnya jam 9 saya usahakan juga 3 jam bisa datang. Terus habis sholat subuh saya berangkat kepagian sampai di akhirnya saya nongkrong dulu di Universitas Pancasila. Agak mulai jam 8:30 saya baru datang lagi. Mulai bertanding. Entah mengapa menempatkan saya di divisi paling atas. Jadi lawan-lawannya berat. Ini bagi saya kalau bisa ngelihat 2 orang di posisi atas, insya Allah lancar. Jadi saya ditaruh di kelas A. Jadi ini lawan-lawannya enggak kebetulan menang Pak, lolos pool. Selanjutnya di hari pertama itu saya mengalahkan pemain besar akan dilatih begitu. Terus secara nggak sengaja pandangan saya melayang melihat trofi. Trofinya gede banget Pak, karena ulang tahun ya. Di situ Pak lagi kalau saya menang, saya niatin naik Gojek aja. Nggak mungkin dikatakan ribet itu ya. Pulang seharusnya saya istirahat, saya rekam untuk YouTube, baru bisa tidur jam 3 paginya harus berangkat. Itu belum buka gornya kan, persiapan. Di situ saya nge-full ada yang kedua dan finalnya ada pemain hebat selevel saya, tapi dia di kelas D, saya nge-full 4 dan saya menang Pak. jadi nanti Bapak nonton buka di YouTube BSP Talk, judulnya nge-full 4 Air Hapidal juara 1 turnamen tenis meja, nanti dibuka. Nge-full pada jika gila, nge-full 4 bisa juara. Dia bilang ini karena dan beberapa kejutan terjadi setelah saya menang. Saya dapat door prize. Kan ada sepak bola begitu. Kejutan lainnya ada panitia yang simpatik saya
ngasih beras Pak. Nggak mungkin saya ngasih ke Pak Pardio kan menyinggung perasaan orang. Wah semakin bulan tekad saya naik Gojek, saya nunggu sampai malam mau ke dikasih. Kalau kehujanan gimana Pak? Udah 12 saja. Itu sampai sekarang para sahabat saya tetap berolahraga. Tapi untuk turnamen saya membatasi karena faktor usia paling saya ngambil yang dekat-dekat. Jadi prestasi yang bagi saya untuk menang yang bola di Jakarta di Desember ini semua dari saya main dapat penyisian sampai final direkam. Dan saya orangnya sportif. Saya masuk YouTube. Dan saya nggak mau yang membawa diri misalnya apa. Dan sekali lagi saya tekan, termasuk dulu sekali sama Pak Pardio nggak melihat saya cakapnya, sampai berdarah kena waktu di aula berdarah sampai kita panik mau tetap saya berdarah. Jadi Pak Pardio itu misalnya nggak melihat saya ada tapi kemampuan. Nah, itu begitu pula saya nggak pernah minta tuh kasih saya enggak. Itu kegiatan di olahraga. Kegiatan pekerjaan saya tuh sudah lama pulang tahun jadi wartawan. Jadi saya wartawan politik, merintis karir dari remaja di tahun 1987. Seiring perjalanan waktu banyak perusahaan media waktu itu pindah-pindah. Kemudian profesi wartawan ini membawa berkah bagi saya keluarga Pak ya. Berfisik normal, karena saya satu fisiknya juga normal. Nah, awalnya saya wartawan hiburan, terus teman-teman bilang coba tingkatkan kualitas main politik, artinya jadi wartawan politik. Jadi wartawan politik. Siap. 2006 saya direkrut oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal waktu itu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ya, jadi salah satu pembantu asisten atau staf khusus menteri. Tapi dengan catatan pekerjaan utama nggak dilepas karena dulu satu kantor sama-sama wartawan. Setahun di situ Saifullah Yusuf di reshuffle, saya dapat rezeki yang lebih besar Pak. Rezeki yang lebih besar di bulan Ramadan. Ada telepon berdering ke nomor HP saya tapi nggak ada nomornya. Siapa juga saya akan berkali-kali. Lama-lama penasaran. Di masjid Istana Kepresidenan Jakarta. Saya nggak punya kenalan. Jangan tadi jadi siapa? Terus nomor itu nelpon ke saya. Ada ini Pak Darsul mana? Iya. Saya di Istana Presiden. Saya di Istana Presiden gitu. Oh iya Pak Arif, Presiden Istana bikin tabloid, butuh wartawan politik. Atasan saya langsung ada yang bersama. Oke, terus apa yang bisa saya bantu? Saya sudah merekomendasikan Pak Arif. Saya wartawan politik yang senior. Udah pernah ke istana? Belum. Besok pagi pakai batik, pakai celana bahan sama sepatu cap, sepatu kulit. Oh, ini serius apa enggak? Saya ke situ.
karena baru pertama kali masuk istana. Pada itu seknek gitu. Itu seknek terus Pak mau kemana Pak? Mau ke istana kepresidenan ya? Tinggalin KTP, Pak. Jalan lurus, nanti ada pintu kaca. Menjelang sampai pintu kaca, pas keluar, wah pasar. Pak, siapa? Saya mau tes wawancara untuk membantu staf khusus presiden Jenderal Sadar Mungkin. Ntar saya cek dulu ke stafnya. Iya, iya Pak, memang Jenderal Sadar tuh sudah wawancara. Tanya, Bapak sudah tahu kan staf khusus presiden? Belum. Ada petugas kebersihan Pak Binagraha yang mana itu yang ujung. Pertama kalinya ini hidup saya masuk ke berkantor itu Pak. Diterima diwawancara. Ada lagi diwawancarai oleh Jenderal Sadar Mungkin. Oke. Bagi presidennya dikelola KW. Ini diterima sih Pak, dia bah mana saya pernah berbohong. Jika kata saya ke situ terus waktu itu masih nyambi Pak. Lama-lama nggak kuat saya, nyambi gitu. Oh udah, saya putuskan fokus di istana. Fokus di istana. Bersama presiden terus kunjungan kerja ke berbagai daerah baik sama presiden maupun sama tim staf khusus. Terus 7 tahun saya bekerja di istana kepresidenan, tugasnya membantu mengelola tabloid, bikin program-program untuk rakyat, terus memantau program-program pemerintah. Sampai 2014 karena saya bukan PNS, sebelum biaya lengser saya sudah dapat kerjaan baru sebagai wartawan media online karena itu udah mulai zamannya digital. Nah, dari situ terus saya jadi redaktur, kemudian jadi redaksi situs berita obsesi.com dan baru kemarin Pak 30 Oktober 2024 saya pensiun sebagai wartawan. Jadi 10 hari menjelang usia 59 tahun. 9. Ya, November. Jadi aktivitasnya sekarang lebih banyak di rumah, main YouTube, sama ya silaturahmi. Itu Pak, apa namanya? Biar kita sekali lagi saya ke PTN Raja Wali ini atas nama pribadi ya. Saya izin dengan sama Bapak akrabnya dipanggil siapa? Yanto. Pak Yanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketemu lagi nih.